Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Anjani Prasetya. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, program studi Pendidikan Geografi. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat atau tutorial bagaimana pembuatan digitasi peta. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah SIG dan pengampunya adalah Bapak Dr. Deddy Miswar, SSI, MPD. Baik, langsung saja yang harus disiapkan adalah yang pastinya peta dasar atau juga tentang metro, TIF, dan juga pastinya membuka ArcGIS. Nah, di sini saya menggunakan ArcGIS 10.8 atau ArcMap. Baik, di sini kita cancel aja untuk project-project lain. Nah, di sini udah terlihat pemirsa new tampilan yang dimana di bawah ini masih no units ya untuk keterangan di bawahnya. Nah, kita ganti ke decimal digit. Caranya langsung ke layers, kita klik kanan, properties, lalu ke geographic coordinate system. Nah, ini kita pilih koordinat sistem, lalu geographic coordinate system, Asia, dan kita pilih Indonesian, datum 1974, dan boleh ke apply, tapi langsung ke OK juga nggak apa-apa. Ke OK. Oke, di sini udah terlihat decimal digits. Nah, langsung aja teman-teman, langsung masukkan datanya karena memang udah dibenarkan ya yang di bawah. Jadi langsung ke add data. Add data, lalu di sini saya udah masukkan ya untuk peta wilayah kota metronya. Nah, bagi teman-teman yang belum, boleh ke connect to folder. Oke, langsung masukkan aja add data, dia akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu kita harus memberi titik yang dimana di sini kita pakai geoprocessing ya. Di sini add control point. Nah, dia langsung ada titik-titik yang kayak gini, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nggak ada, teman-teman boleh isi dulu X dan Y-nya. Nanti bisa di zoom, lalu nanti teman-teman bisa klik kiri atau diklik lalu klik kiri sampai dia muncul X dan Y dan isi koordinatnya seperti itu untuk X dan Y-nya gitu maksudnya. Oke, karena di sini saya sudah ada untuk titik 1, 2, 3, langsung aja kita ke update geoprocessing. Oke, untuk mengembalikan kita bisa ke zoom to layer. Nah, ini udah ada 1, 2, 3, 4 dan kita ke update geoprocessing. Di geoprocessing, klik panah yang di sampingnya lalu update geoprocessing. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah teman-teman ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke katalog. Di mana katalognya? Di sini bisa Windows, baru katalog. Nah, kita menyimpan, boleh connect to folder, tapi di sini saya langsung menyimpan aja di sini. Di download, klik kanan, terus klik new, terus save file. Nah, di sini boleh kita kasih nama polygon. Nah, di sini saya kasih nama poligon peta metro. Untuk poinnya itu kita ganti poligon, lalu kita okekan. Nah, ini udah deh teman-teman di sini. Nah, bisa langsung aja kita digitasi. Nah, di sini klik editor, editing windows.
Nah, sebelum itu start editing dulu ya, teman-teman. Oke. Setelah start editing, kita ke editing Windows, terus ke create future. Karena kita ingin menghidupkan yang ada di sini, karena ini kan masih mati nih teman-teman. Kayak strike segment, terus juga endpoint arch segment, terus juga trace. Nah di sini mungkin memang udah hidup, tapi kadang beberapa saat nggak bisa dipencet. Jadi kita harus menghidupkan dengan editor tadi. Lalu di sini kita pencet dulu polygon kota metro di sebelah kanan. Nah, baru dia akan hidup nih tombol dari strike segment, lalu endpoint arch segment itu langsung ada. Nah, setelah itu nanti langsung aja bisa kita digitasi gitu, teman-teman. Sini boleh mulainya dari mana aja, pokoknya terserah, yang penting kita mulai mendigitasi. Nah, ini boleh diperbesar, mungkin memang waktunya agak lama, tapi nanti ada beberapa yang mungkin aku cut ya, teman-teman, karena memang lama banget. Oke, jadi jangan sampai apa ya, jangan sampai keluar gitu ya garisnya. Harus benar-benar masuk karena memang wilayah kita digitasi salah sedikit, dia udah merubah batas wilayah. Dan ini harus diperhatikan banget, jangan sampai klik dua kali, karena kalau dia klik dua kali, dia akan ngulang. Jadi kalau udah klik dua kali, dia udah membentuk gitu, membentuk digitasinya, jadi akan ngulang secara otomatis. Jadi teman-teman jangan sampai, dan harus berhati-hati, dan nggak boleh banget lewatin garis. Harus benar-benar tepat gitu ya teman-teman.
Nih, jadinya dia akan seperti ini teman-teman. Nah, ini aku belum selesai diungu. Harus selesaiin dulu diungu, terus ke oranye, terus ke yang pink, hijau, sampai finish. Nah, harus pokoknya memang cukup lama. Ini aku udah mau sampai ke kuning. Oke. Di sini aku malah ke sana ya teman-teman, salah. Nah, ini bisa diunduh kok. Nah, ini bisa diunduh, lanjut aja sampai ke titik yang terakhir kita benar. Itu kalau dia mengalami kesalahan. Tapi jangan sampai ke klik 2 kali, karena kalau udah ke klik 2 kali itu dia nggak bisa diunduh lagi gitu, karena dia udah sampai finish gitu, finish digitasi kalau klik 2 kali itu. Jadi harus ngulang lagi kalau belum selesai tapi ke klik 2 kali. Makanya jangan sampai ya. Kalau misalnya dia gak ngetitikinnya masih salah, dia masih bisa diunduh. Terus kalau mau untuk uh, nurunin atau ngatasin ya pencet aja yang diketikan ya, jadi nggak susah. Nih, ini kan salah nih, kita langsung aja ke unduh. Kalau misalnya masih salah, masih bisa diunduh kok, asalkan nggak keklik 2 kali. Harus butuh konsentrasi juga dan harus tepat juga. Dan di sini aku udah sampai di yang pink, dari oranye ke pink. Tuh, oke. Lihat ya.
Oke, sorry ya teman-teman, tadi ada notifikasi masuk. Ini langsung aja sampai benar-benar kita ketemu sama titik awal tadi. Nah, ini udah mau sampai ke hijau.
Oke, teman-teman, ini udah mau sampai ke yang terakhir. Akhirnya setelah sebanyak itu, udah di sini kita bisa klik, terus di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, kenapa makanya aku bilang jangan sampai ke klik 2 kali, teman-teman? Karena nanti dia udah seperti ini. Nah, nanti dia itu akan finishin digitasi gitu. Nah, tapi kan kalau udah kayak gini nih teman-teman, udah finish digitasinya, makanya harus klik 2 kali. Nah, setelah itu kita ke yang selanjutnya, yaitu poligon dalam. Poligon dalam itu menggunakan ini ya, menggunakan cut polygon tools per wilayahnya, wilayah metro utara, metro timur, selatan, dan lain-lain itu di cut polygon. Nah, ini kan masih biru nih ya, jadi kita rubah dulu ke no color. Nah, dia udah no color nih. Langsung aja kita mau ke poligon selanjutnya, yaitu poligon pembagian wilayahnya. Jadi kita tuh ibaratnya memotong ini nih teman-teman, memotong ini ke antara kota metro utara ke kota metro pusat gitu. Metro utara dan metro pusat ini kita belah gitu ya ibaratnya. Nah, di sini langsung aja seperti biasa kita perluas dulu juga, karena ini apa ya, cakupannya cukup, garisnya tuh cukup kecil ya teman-teman, jadi kita buat agak lebih besar, dipasin aja dulu ya. Mungkin ini kegedean sih, karena kalau semakin gede tuh dia biasanya semakin lama, jadi mungkin yang sedang aja, mana ya, segini aja mungkin cukup ya deh, cukup mungkin. Oke, langsung aja kita pakai cut polygon tools yang ada di atas, dan langsung aja kita digitasi. Ini klik keluar, baru klik ke dalam, seperti itu ya. Ini sampai habis ya teman-teman. Ini kalau untuk yang lurus-lurus kayak gini boleh langsung kayak gitu ya, jadi langsung melengkah aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang untuk garis-garis ini kayak gini, nah ini boleh diikutin. Tapi untuk garis-garis yang lain kayak misal mau langsung gitu, it's okay, nggak apa-apa. Untuk ini juga sama ya guys, jadi di klik 2 kali, lalu bisa zoom to layar lagi. Nah, kayak gini nanti jadinya. Nah, terus kita lanjut ke yang selanjutnya, di sini, dan di sini. Ini aku mau lanjut di yang oranye.
Oke, aku mau coba untuk kecil. Langsung aja dari luar kita tarik. Agak susah ya teman-teman ya, jadi kita gedein lagi. Dan aku saranin kalau kalian mau digitasi itu pakai mouse ya, jadi biar nggak keklik 2 kali, karena memang lebih gampang. Mouse kayak gini nih. Nah, dan ini udah sampai di yang pink. Sorry teman-teman, salah. Jadi arahnya itu ke sini. Karena kita mengikuti hijau kan, jadi arah ke sini karena ngikutin digitasi hijau atau batasnya gitu. Nah, ini udah, langsung aja kita zoom to layer lagi. Oke, langsung kita ke yang selanjutnya.
Oke, jangan lupa diklik 2 kali. Nah, setelah itu di zoom to layer lagi. Nah, dia udah kan, udah kepotong. Nah, tinggal ini nih yang belum kepotong. Oke, salah teman-teman. Kita klik ini dulu, edit tools, lalu kita klik ini. Nah, tinggal dipotong sebelah sini. Ini kan udah kepotong sendiri, ini udah sendiri, ini udah sendiri. Tinggal yang ini nih. Langsung aja kita zoom in. Oke, zoom in. Ini lumayan agak kecil-kecil, tapi yang penting kalian harus tepat aja. Memperkirakannya harus benar juga. Nah, ini udah mau finish sampai akhir. Dan ini adalah cut polygon terakhir. Langsung klik 2 kali. Oke, salah. Langsung klik 2 kali. Oke, udah. Dan kita langsung ke zoom to layer. Nah, ini udah semua ya teman-teman. Untuk cut polygonnya, ini udah semua, udah satu persatu. Sekarang kita tinggal tambahin nama-nama atau open attributable di polygon kota metro. Nah, yang pertama, pokoknya setelah ini kalian jangan hilangkan dulu ini-ininya ya. Karena kalau dihilangkan, misal kita unchecklist nih, tuh dia akan jadi seperti ini. Ya kan? Nah, kita harus tetap di checklist dan kita langsung aja beralih ke polygon. Seperti itu. Nah, sebelum itu kita stop editing dulu, save edit. Oke, udah di save dan stop edit. Oke, udah di save. Dan polygon kota metro kita klik kanan, lalu kita ke open attributable. Nah, di open attributable ini kita ngasih nama gitu. Jadi yang udah kita bagi itu namanya itu bagian-bagian atau wilayah-wilayahnya. Caranya kita klik di sini, label option, lalu kita tambahkan add file. Jadi nanti sebenarnya ada yang beberapa add filenya itu tuh nggak hidup teman-teman, atau nggak bisa dipencet. Nah, caranya itu harus ke editor dulu dan stop editing dulu. Karena ini udah di stop editing, jadi langsung ke add file. Nah, kita kasih nama kecamatan. Terus di sini untuk type-nya kita kasih teks. Lalu kita oke-kan. Oke. Nah, di sini dia udah ada kolom baru. Ya, teman-teman, udah ada kolom baru di sini. Nah, sebelum itu kita bisa kecilin dulu petanya ya. Nggak usah juga, nggak apa-apa sebenarnya, untuk ngeliat aja nih. Jadi di sini itu yang mana, di sini itu yang mana, seperti itu sih, itu aja. Oke, sebelum itu kita kecilin aja biar lebih mudah ya. Nah, ini udah kita kecilin ya. Terus langsung aja ke di sini kan warna ungu ya, ungu. Nah, untuk ungu itu kita kasih kecamatan Metro Utara. Nah, untuk ungu ini wilayahnya itu di Metro Utara. Nah, lalu di sini jangan lupa ya teman-teman, start editing. Oke. Kan stop editing dulu, lalu buka open attribute table, dan setelah kita tambahkan table lagi,
baru kita start editing lagi. Nah, untuk warna ungu ini kita kasih Metro Utara. Nah, untuk Metro ini kita kasih Metro Utara. Lalu untuk yang kedua ini adalah kuning, yaitu Metro Pusat. Lalu yang ketiga adalah hijau, yaitu Metro Barat. Lalu yang oranye, yaitu Metro Timur. Dan yang terakhir adalah yang warna pink atau merah jambu, yaitu adalah Metro Selatan. Oke, lalu di sini kita stop editing, save edit, lalu save edit, dan kita silang. Oke, dan kita zoom to layar. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu kita lari ke yang selanjutnya. Oke, lalu kita pilih polygon, lalu properties, terus kita ke simbologi. Nah, di simbologi ini kita ke kategoris, value file-nya kita pilih kecamatan. Terus untuk warnanya kalian bisa opsional, terserah kalian mau apa. Di sini aku pilih warna, ini kita coba-coba dulu ya guys. Nah, terus kita add all values. Nah, di sini warna-warnanya. Oke, sebentar, apa ya? Mungkin ini kali ya, coba. Oke. Ini deh boleh. Nah, setelah ini kita udah itu kita di sini udah di ini kan ya. Oke, apply. Nah, di sini baru kita oke. Nah, udah ya teman-teman. Baru setelah dia udah ada warnanya, kita bisa unchecklist dari peta wilayah kota metro ini. Nah, jadi dia nggak hilang gitu, karena dia diberi warna. Nah, setelah itu di sini kita bisa tambahkan label atau nama kecamatannya. Caranya kita lari lagi ke properties-nya. Oke. Terus kita ke label. Nah, di sini kita ganti kecamatan. Nah, setelah diganti kecamatan bisa kita klik yang label feature in this layer. Terus kita bisa ganti Times New Roman. Ini terserah ya teman-teman. Untuk fontnya ini terserah kalian mau seperti apa. Nah, ini udah nih, udah ada. Oke, terus bisa kita cek lagi. Sini untuk labels. Bisa juga fontnya dinaikin atau fontnya dikurangin atau seperti apa juga bisa juga. Ini opsional aja. Oke, di sini langsung kita okekan benar tadi. Oke, udah. Nah, di sini aku mau nambahin di wilayah-wilayah sampingnya sini ya teman-teman untuk kecamatan-kecamatan yang lain kayak gitu. Di sini aku mau tambahin lagi add data. Bisa milih, di sini aku masukin batas SHP batas kecamatan Indonesia. Lalu masukin aja di sini. Oke, close. Nah, dia udah ada. Nah,
Kenapa dia jadinya biru semua? Karena dia peletakannya paling atas. Nah, untuk batas administrasi kecamatan Indonesia ini kita letakkan di paling bawah, gitu teman-teman. Nah, di sini mungkin udah ya. Oke, udah deh. Em, ya udah. Terus kita geser ke sini. Oke, salah. Zoom to layer. Oke, udah zoom to layer. Untuk batas administrasinya kita bisa ke labels. Oke, ini diukur dulu. Oke, udah. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke layout. Nah, layoutnya tuh letaknya di paling bawah ya, teman-teman. Di sini ada layout view. Langsung aja kita pencet. Nah, dia udah ada nih. Nah, ini kan dia posisinya masih portrait ya, sedangkan kita membuat landscape. Caranya, kita bisa untuk diklik aja, klik kanan, terus pick and print setup. Nah, di sini kita bisa memilih. Nah, ini orientationnya itu masih potret. Nah, kita ganti orientasinya jadi landscape. Oke, udah langsung kita oke saja. Nah, di sini bisa kita atur nih untuk mau seberapa gitu ya, teman-teman. Kita bisa atur juga. Kita masukkan dulu ke dalam agar petanya masuk ke dalam dan pas. Untuk masalah besar dan kecilnya kita bisa atur juga. Oke, kita zoom to layer dulu. Ini udah, langsung aja kita besarin. Oke. Kita bisa atur gini nih teman-teman. Oke, udah ya di sini. Bisa juga ditambahin beberapa elemen. Nah, di sini kita sebentar. Oke, kita bisa tambahin kolom baru di sini. Oke. Sesuaikan aja. Jadi untuk kolom ini terserah. Sebentar, white.
Lalu di sini kita tambahin lagi kotak baru untuk rectangle. Di sini ya, ini udah ada kotak baru. Terus kita untuk propertiesnya itu kita no color. Terus untuk outfit colornya itu hitam. Lalu di sini kita bisa tambah lagi ya teman-teman untuk biar lebih gampang kita copy aja. Nah di sini udah ada, kita perbesar lagi untuk yang paling ujungnya. Oke. Oh, sebentar, kok jadi hilang ya? Sebentar. Kita paste dulu kali. Copy dan kita nah ini udah ada di sini. Sini untuk menambahkan. Oke, udah. Ya sebentar diberesin dulu biar rapi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat grid. Kita pencet layers, klik kanan, lalu properties, lalu di sini kita pilih grid, ya ini udah otomatis, lalu new grid. Nah, di sini lalu next. Terus untuk intervalnya di sini saya memilih minnya 3. Oke, next, finish, apply, yes, lalu oke. Yes. Oke. Jadi ini udah ya guys untuk gridnya. Terus kita mau edit gridnya lagi ke properties lagi. Lalu ke ini grid pertama. Kita ke properties, kita ubah jadi Times New Roman atau mau untuk grid Arial aja juga boleh. Oke, ke properties dulu. Terus yang kita hidupkan itu di ini udah hidup semua ya. Terus untuk orientasi untuk vertikal itu di kiri dan di kanan. Lalu kita okekan lagi. Nah, dia jadinya seperti ini teman-teman. Kanan dan kirinya itu dia udah grid gitu maksudnya, udah kena grid. Nah, ini kita menyesuaikan lagi karena dia numbur sama gridnya. Jadi kita sesuaikan lagi agak ke atasan sedikit lagi. Oke. Oke. Setelah itu kita ke judul. Lalu kita mengedit yang kanan ya teman-teman. Kita ke judul. Nah ini ke yang A. Terus ke langsung ya. Oke, ini langsung kita isi teksnya.
peta peta administrasi kota metro. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Peta administrasi kota metro Provinsi Lampung tahun 2025. Lalu kita oke. Di sini kita edit untuk ukurannya. Kita keceng simbol untuk ukurannya. Kita coba 14 dan untuk hurufnya Times New Roman. Terus langsung aja ini di tengah. Kita oke. Oke, ini mungkin perlu diedit lagi karena kurang besar. Jadi kita besarkan lagi mungkin ke 16 dan bold. Oke. Nah, oke udah. Seperti ini. Harusnya ini ya, teman-teman. Peta. Dia harus caps lock semua. Peta administrasi. Nah, kalau udah kayak gini kan dia kelihatan kalau kebesaran. Berarti tetap ke 14 saja ya. Oke, tetap di 14. Nah, setelah ini bisa langsung kita garis-gariskan. Bisa garis ke sini antara ini dan ini. Oke, sip. Terus di sini kita kasih selanjutnya. Selanjutnya di sini kita kasih untuk not row-nya. Di sini opsional juga. Kalian mau yang seperti apa? Itu opsional. Di sini aku pilih yang Esri Note 19. Langsung aja kita pilih di sini. Ini bisa langsung di copy. Oke, lalu kita kasih scale barnya juga. Ini juga opsional. Aku pakai yang scale bar ini. Oke, ini bisa langsung dikecilin aja. Untuk
ini kita pilih KM, after bar-nya kita bisa ini ke KM juga. Oke. Lalu kita copy. Lalu setelah itu di sini kita bisa tambahin legenda. Oke, untuk legendanya kita oke, teman-teman, ini udah ya untuk legendanya. Ini bisa kita convert to grafik, lalu kita ungroup. Nah, di sini kita bisa hapus-hapusin dulu yang mungkin nggak kepake ya teman-teman. Nah, ini bisa dihapus. Kita delete aja. Ini juga kita delete aja karena memang nggak ini ya. Terus kita kasih nama legenda. Oke. Dan ini bisa kita langsung pindah ke sini. Nah, terus langsung kita grup lagi. Oke, grup lagi. Nah, dia akan jadi grup lagi kayak gini. Oke. Nah, setelah ini kita langsung ke garis selanjutnya. Nah, ke garis selanjutnya itu adalah insert. Kita masukkan data frame, new data frame. Lalu di sini kita masukkan add data, administrasi kecamatan. Oke, lalu di sini kita pilih ya yang mau kita crop atau clip gitu biasanya disebutnya. Sini pilihnya adalah kecamatan. Kecamatan sama dengan salah. Kabupaten. Jadi metro itu masuk ke dalam kabupaten atau kota ya, teman-teman. Kota sama dengan ini ke provinsi dulu. Oke, salah, sorry. Berarti kita ke provinsi dulu. Oke, dan
apply, dan oke. Ini udah Provinsi Lampung. Kita zoom to layer. Nah, setelah zoom to layer, kita boleh itu lagi ya, copy dan Ctrl. Oke, kita duplikat aja. Oke, kita tambahin aja teman-teman. Kita tambahin aja add layers, terus kita tambahin lagi add, dan di sini klik kanan, terus kita ke properties, ke yang tadi, ke definition query. Nah, di sini kita pilih ke kabupaten sama dengan. Nah, di sini kita pilih metro. Oke, maaf teman-teman, kayaknya kita hanya perlu menambahkan yang lain ya. Jadi kita add data yang lain aja. Nah, untuk ini kita bisa nih ke properties, lalu kita ke ini lagi, baru di sini kita bisa ke kota. Nah, setelah itu kita ganti ini warna merah, fill colornya ke warna merah, lalu oke, lalu kita zoom to layer. Nah, di sini udah. Oke. Kecilan lagi aja sepertinya. Zoom to layer yang ini. Nah, zoom to layer yang ini. Terus kita besarkan di sininya. Nah, untuk ini kita no colorkan saja. Oke. Sudah. Nah, untuk yang ini kita kecilkan lagi. Oh, oke. Terus untuk ininya kita juga kasih warna merah yang sama biar sesuai gitu ya. Oke, langsung ke selanjutnya. Nah, ini untuk insert peta. Terus kita salin aja seperti biasa. Oke, ini udah untuk insert petanya. Nah, sekarang kita kasih garis lagi.
sini kita tambah logo Unila dan nama kita. Kita masukkan picture, lalu kita bisa cari. Oke. Sorry teman-teman. Oke. Teman-teman harus cari ya yang letaknya mudah dijangkau gitu. Ini aku sempet banyak banget ya nge-download sebenarnya, cuma memang ternyata nggak ketemu aja gitu downloadnya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita cari. Sorry. Ini bisa kita tambahin logo seperti ini ya teman-teman, dan kita juga bisa, ini nama kita. Di sini saya kasih nama Ratri Anjani Prasetya. Lalu jangan lupa dikasih sumber. Nah, di sini saya memakai Imagine Portal. Jangan lupa untuk digaris. Oke, baik, teman-teman semuanya, ini merupakan hasil peta yang udah saya buat. Mungkin memang jika ada kesalahan atau kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mungkin sekian video pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.